Seperti biasa sebelum ditutup barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Terima kasih Pak Kiai. Ini cukup panjang. Barangkali rekan-rekan yang bertanya, mudah-mudahan ya. Wah, Jokowi. Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya ada dua, Pak. Saya akan dari Malang. Cepet berarti nih. Jadi ada jamaah WNI Indonesia. Jamaah Jamaah WNI W- Indonesia. WNI. Itu kan dia harus orang Indonesia untuk Bogor, tapi tinggalnya di sini. Makanya gitu. Itu naik haji ya, pas naik haji dia pindah kontrakan hotel yang dekat Masjidil Haram, gitu kan? Ceritanya gitu. Itu apakah kena jam? Tidak. Jadi Pindah hotel. Pindah hotel, kontrakan hotelnya yang jauh, kan dari kontrakan hotel jauh dari Masjidil Haram. Dan dia pindah Pak di depan Masjidil Haram. Jadi milih yang hotel kontrakan yang ada kamar mandinya, gitu ceritanya seperti itu. Apakah kena jam? Tidak. Hotel yang depan Masjidil Haram, itu aja ceritanya seperti itu. Yang kedua, mengenai kebiasaan orang makan asli. Kebiasaan orang makan asli, saya tanya ke Bogor itu orang belajar nasi. Kan nambah, katanya kalau ambil nasi di rumah, itu harus membeli badannya yang masak. Harus kalau masak nasi harus Nyobain. Oh, yang masak harus nyobain. Kan kita nyoba nasi di rumah, gitu kan? Iya. Habis itu harus bayar. Harus bayar. Iya, harus bayar. Di rumah. Kebiasaan orang belajar nasi. Kebiasaan orang sekarang nasi. Kalau minum nasi di rumah, kita harus bayar. Nyobain badan yang masak, kita tahu nggak? Kita tahu ini kebiasaan makan. Dalilnya ada apa enggak? Oh, ternyata dalilnya apa benar dalilnya seperti Allah memberi makan orang yang lupa makan puasa itu aja. Ya itu ada yang makan jamaah masjid asal Bogor pindah kontrakan yang ada kamar mandi di depan Masjidil Haram. Apa kena jam? Yang kedua, kan tadi kebiasaan orang tinggal di sana. Apa ada hadisnya? Hadis yang berkaitan dalil itu, dalil. Saya katakan itu dalilnya seperti Allah memberi makan pada orang yang lupa pas puasa itu makan. Dalilnya makasih banyak. Ya. Yang pertama, sekedar pindah hotel itu tidak terkena dam. Ya. Karena yang mewajibkan dam itu seperti haji tamattu, cukur rambut, pakai minyak wangi di badan sebelum ihram, setelah ihram, kemudian potong kuku, berburu, mencabut tumbuhan yang ada di haram dan lain sebagainya. Jadi sekedar pindah hotel itu tidak terkena dam, kecuali pindah hotelnya itu buat hubungan badan.
Wah, lagi ihram nggak kuat, akhirnya sama bininya nyewa hotel lain tuh buat, karena kan kalau hotel yang pertama barengan, ya baju barengan, wah nggak kuat ya, nyewa Oyo, ada Oyo. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekedar pindah hotel tidak terkena dam. Yang kedua jawabannya wallahu a'lam. Cuman yang saya tahu ada sebuah hadis seperti ini. Kata Nabi, idza taubahta marokotan fa'aksir ma'aha. Apabila engkau membuat masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berikan kepada tetangga-tetanggamu. Akhirnya hadis ini diamalkan sesuai zohirnya, makna eksplisitnya. Dia bikin sayur, airnya banyak banget Pak, tetangganya dikasih airnya doang. Enggak gitu maksudnya, enggak dikasih airnya doang ya. Ya kita masak sop tangkar, masya Allah. Ya udah, kita kasih tetangga kita semangkok 2 mangkok, ada tangkarnya ya, ada dagingnya, jangan airnya doang. Ya. Yang saya tahu seperti itu. Ketika kita masak, maka hendaklah perbanyak masakanmu dan berbagi kepada tetangga-tetanggamu. Nggak usah sering-sering. Zur gibban tazdad hubban, jarang-jarang, karena yang jarang-jarang itu membuat rindu, kangen. Jangan sering-sering, karena sering-sering itu membuat bosen. Sama kayak kita ketemu teman kita, sahabat kita, saudara kita, jangan sering-sering ketemu Pak. Jangan sering-sering ngumpul sama temen mah, bosen. Ya, iya. Maka kata Nabi, zur gibban, jarang-jarang, karena yang jarang-jarang itu membuat rindu. Sama seperti ngaji juga. Ngaji jangan sering-sering, bosen. Ibnu Mas'ud pernah diminta buat ngaji 1 hari berapa kali gitu. Karena Ibnu Mas'ud itu ilmunya banyak, penyampaiannya enak begitu ya. Jadi jamaah pengen ngaji terus gitu, sehari pengen berapa kali. Kata Ibnu Mas'ud, jangan sering-sering, entar ente bosen sama saya. Ngaji itu ya 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Sehari ngaji sampai 3 kali, bosen Pak. Tiap hari ngaji dan 1 hari 3 kali, muntah. Bahasa orang namanya. Ya. Nah, itu jangan sering-sering, apapun itu jangan sering-sering ya. Kemudian yang kedua yang saya tahu, ketika kita habis jalan-jalan dari luar, maka sunnah untuk beli oleh-oleh buat tetangga. Kita jalan-jalan ke Jonggol, kan ada tuh khas Jonggol, kerupuk miskin yang dimasak pakai pasir itu ya. Beli kerupuk miskin, kasih tetangga. Nah itu membuat tambah, kalau lagi konflik dengan tetangga itu bisa meredakan konflik. Kalau nggak ada konflik itu bisa tambah saling menyayangi, menghargai. Kurang lebih seperti itu jawaban yang kedua ya Pak Jokowi ya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haji silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya perang Tabuk dan perang Khandaq? Perang Tabuk adalah perang umat Islam melawan kekaisaran Romawi, Pak. Di tempat yang sangat jauh, musim panas yang terik, kemudian biaya kaum muslimin sangat terbatas. Itu terjadi di tahun 9 Hijriyah. Sementara perang Khandaq itu adalah perang antara orang-orang kafir yang masih berada di daerah Arab,
kabilah-kabilah Arab, dan orang kafir itu yang menyerang kaum muslimin yang berada di Madinah. Jadi Madinah ini mau diserang Pak sama orang-orang kafir ketika itu. Kemudian Nabi bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana cara membentengi Madinah. Kemudian ada satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, orang Persia. Kalau sekarang apa, orang Iran. Wah, ada orang Iran di zaman Nabi ini. Ada orang Persia. Siapa? Salman Al-Farisi. Memang orang Persia itu Pak, jago perang, jago siasat. Makanya jangan heran kalau perang lawan Amerika yang super power itu Amerika kalah. Kata Iran, kita ini bangsa yang ribuan tahun lalu sudah ada. Amerika ini kalian umurnya baru 250 tahun. Wah. Chaos Amerika Pak, nyalinya langsung ciut. Ya kata orang Iran, orang Persia, kami ini bangsa yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Kalian Amerika baru 250 tahun umurnya. Wah. Iran Pak dilawan. Orang Persia, Salman Al-Farisi, kata Salman, wahai Nabi, mari kita buat khondak, lubang besar di sekeliling Madinah. Akhirnya kaum muslimin gotong royong Pak, bikin parit, lubang besar, digali tuh tanah-tanah Madinah, ya, yang mengelilingi Madinah itu lumayan dalam. Kemudian setelah digali parit yang cukup dalam, maka atasnya ditumpuk, dilindungi sebagai kamuflase oleh pelepah kurma, kemudian ditabur dengan tanah. Jadi kan gak ketahuan ya. Begitu orang-orang kafir menyerang Madinah, mereka terpelosok ke dalam parit-parit tersebut. Kalah orang kafir. Orang Islam menang. Nah, itu karena siasatnya siapa? Iya, Salman Al-Farisi, Persia Pak. Ya, Masya Allah. Ya, Iran tuh. Terakhir saya jelaskan juga Pak. Zaman sekarang kita udah nggak usah siah-siahan, nggak usah ahlus sunnahan. Kita ini Islam. Siapapun yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, kitab sucinya Al-Quran, sholat 5 waktu, hajinya ke Mekah, kiblatnya ke Mekah, maka dia adalah Islam, saudara kita. Nah, di Iran Syiahnya itu Syiah 12 imam, Syiah Isna Asyariyah. Kemudian di Yaman Syiahnya Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah 12 dan Syiah Zaidiyah itu masih dalam koridor Islam. Perbedaan kita ahlu sunnah dengan mereka cuman masalah kepemimpinan saja, masalah khilafah saja, itu sudah perbedaannya. Adapun Syiah-Syiah yang ekstrim seperti Syiah Rafidhah, Syiah Gulat, itu cuman minoritas saja Pak. Di Iran tuh masih ada, tapi minoritas kecil, kelompok-kelompokan. Syiah-Syiah Ismailiyah, Batiniyah yang sesat, yang berada di luar Islam, itu di negara-negara lain seperti di India ada Syiah, minoritas kecil, sekte-sekte, kelompok-kelompok doang. Jadi Syiah-Syiah yang sekarang itu ya Syiah-Syiah yang sama dengan Ahlus Sunnah dari segi prinsip akidahnya. Artinya apa? Mereka masih dalam koridor Islam. Jadi Iran lawan Amerika ya kita dukung, Syiahnya masih dalam koridor Islam. Mereka umat Islam, saudara kita. Ya. Adapun Syiah-Syiah yang sesat-sesat, nyeleneh-nyeleneh, itu cuma sekte kecil, sekarang juga nggak tahu di mana, mungkin juga udah nggak ada dan lain sebagainya. Ya. Walaupun sebagian ulama Salafi seperti Syekh Abdullah bin Jibrin dan ulama-ulama Saudi yang lainnya mengeneralisir bahwa semua Syiah sesat, semua Syiah berada di luar Islam. Itu orang Salafi seperti itu, Pak. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Kita enggak mengeneralisir Syiah semuanya sesat, Syiah semuanya di luar Islam, enggak. Ya, jadi kita pilih-pilih mana Syiah yang masih sesuai dengan prinsip Islam, mana yang sudah keluar dari prinsip Islam.
Dan realitanya Syiah yang ada sekarang itu masih dalam koridor prinsip Islam. Nah, kurang lebih seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna